Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Andre Elton, dan hari ini saya juga ingin mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga pada tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya untuk kita semua ya. Nah, untuk hari ini saya akan mengupload video ini yang sangat berbeda dari video-video saya sebelumnya. Saya ingin membahas mengenai saham. Menurut saya, saham itu adalah salah satu modal investasi yang sangat berpotensial untuk memberikan keuntungan yang sangat besar untuk kita semua, dan terutama di zaman milenial ini yang sudah 2021. Menurut saya itu sangat penting untuk kita semua, ya bebas dari profesi apa, misalkan kalian dokter atau misalkan kalian guru. Menurut saya kepahaman mengenai financial itu sangat penting, dan untuk kali ini saya akan membahas salah satu instrumennya, yaitu di saham. Kita akan mulai dari secara definisi ya, dari dasar saham itu apa. Saham itu bisa dibilang sebagai stok, atau yaitu merupakan seperti hak kepemilikan dari suatu perusahaan. Dan saham ini adalah salah satu instrumen atau salah satu bagian yang diperdagangkan di bursa efek, dan juga menjadi salah satu produk dari efek. Nah, saya akan bahas mengenai equity ya. Jadi misalkan ini kan saham ini kan stok, atau kita bisa bilang sebagai traded equity sebenarnya. Secara definisi equity itu adalah aset dikurangkan semua utang dari perusahaan tersebut. Jadi kita bisa bilang bahwa equity tersebut adalah aset bersih dari suatu perusahaan. Nah, saham itu sama seperti itu. Jadi kita kesannya membeli equity dari suatu perusahaan, tetapi kalau stok atau saham itu bisa diperdagangkan. Nah, perusahaan ini tuh bisa mengajukan beberapa porsi dari asetnya itu sebagai saham di Bursa Efek Indonesia, atau secara umumnya itu adalah Indonesian Stock Exchange, atau kita dalam singkatnya sebagai BI. Nah, BI itu tuh seperti tempat umum buat melelang efek. Nah, ini yang saya seperti bilang ya, tadi kan saham itu kan ada salah satu dari efek. Nah, efek itu apa? Efek itu adalah sekuritas, atau dalam bahasa Inggrisnya security, di mana efek itu adalah suatu instrumen atau suatu barang yang bisa diperjualbelikan dari suatu aset dari perusahaan lah, atau ya perusahaan atau bisnis. Jadi biasanya kalau misalkan kalian baca-baca lagi, mungkin bisa lihat bahwa efek itu bisa dibagi jadi 3, equity, utang, atau hybrid di antara duanya. Kalian bisa cek sendiri langsung ke website Bursa Efek Indonesia. Kalian bisa lihat produk-produknya. Salah satunya itu adalah saham, ada juga surat utang, obligasi, dan juga bahkan reksadana. Nah, terus caranya gimana nih kita kalau mau beli saham? Nah, kalau misalkan kalian mau beli atau jual saham, itu kalian perlu pengantara, atau kita bilangnya sebagai broker. Broker ini juga disebut dengan istilah lain, yaitu pengusaha sekuritas. Nah, brokernya tuh banyak. Seperti kalian kalau misalnya bank kan banyak ya, ada BCA, Mandiri, BNI, sama. Soalnya broker ini juga menggunakan rekening. Terus saya akan bahas selanjutnya. Jadi salah satu contohnya yaitu adalah BRI Dana Reksa. Nah, secara umum biasanya nama broker ini tuh di ujung belakangnya tuh ada nama sekuritas. Tapi kalau untuk BRI ini sebenarnya Dana Reksa Sekuritas itu adalah salah satu kepemilikan dari usahanya dari BRI. Tapi pada tahun 2020 Dana Reksa tuh mengganti nama jadi BRI Dana Reksa. Yaitu sebagai informasi tambahan saja. Yang lainnya juga salah satu contoh lain ada Mirai Aset Sekuritas. Nah, dari ke broker tersebut, kalian juga diminta untuk membuat rekening khusus untuk transaksi sekuritas. Biasa kita bilang sebagai rekening dana nasabah atau RDN. Nah, kalau BRI Dana Reksa jelas biasanya sesuai dengan nama dari banknya, yaitu dari BRI. Nah, kalau misalkan kayak Mirai, itu dia biasanya kasih pilihan kalian sesuai dengan bank yang bekerja sama dengan pengusaha sekuritas tersebut.
Salah satunya adalah BCA, Mandiri, dan yang lain. Nah, terus kita mau tahu nih, kira-kira cara kerja saham tuh gimana sih? Nah, menurut saya ini adalah konsep yang sangat penting untuk kita ketahui. Soalnya kalau kita tahunya cuma beli jual, tapi kita tidak tahu sebenarnya saham ini awalnya dari mana dan kita belinya itu kemana, itu menurut saya ya sayang aja kalau kita tidak tahu. Nah, jadi saya akan ambil sebagai contoh, misalkan ada satu pengusaha nih, masih kecil. Nah, terus dia mau mengekspansi perusahaannya untuk makin luas. Nah, tapi dia misalnya mau pinjam duit nih, biasanya kan kalau kita kan pinjam duit ke bank ya, tapi menurut banknya mungkin perusahaan kamu nih kayak terlalu risky atau banknya tidak bisa meminjamkan duit yang segitu banyak. Nah, jadi banknya biasanya tolak. Nah, alternatif lainnya tuh gimana? Nah, perusahaan ini bisa menjual beberapa porsi perusahaannya kayak dilelang ke publik, ke masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya tuh saat perusahaan melakukan offering ke yang pertama kali, jadi kan dia harus perusahaannya tersebut harus diregistrasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah itu dia akan melakukan Initial Public Offering atau IPO. Jadi itu adalah pertama kalinya perusahaan itu menjualkan beberapa porsi dari sahamnya. Kita biasanya sebut sebagai lembar saham atau lot. Nah, lembar ini akan diperjualkan kepada publik akan bayar kalau misalnya publiknya minat. Nah, jadi perusahaannya dapat dana dong dari dari hasil penjualan sahamnya. Duit tersebut bisa digunakan oleh perusahaannya untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi perusahaan misalkan jadi lebih banyak atau cabangnya jadi makin banyak dan yang lain. Nah, dari saat publik sudah mendapatkan lembar sahamnya tuh, lembar saham itu tuh bisa diperjualbelikan kepada orang lain. Nah, pasti orangnya kan kalau kita jual pasti mau lebih untung kan. Jadi mungkin perusahaannya ini udah makin bagus nih. Dia orang-orang ini tuh bisa menjual lembarnya di harga yang lebih mahal di Bursa Efek Indonesia ke banyak orang. Nah, jadi misalkan dia jual ke orang ini lebih mahal, terus orang itu pas udah nerima, dia jual lebih mahal lagi ke orang lain, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau di gambar ini kan kesannya nggak banyak ya, tetapi kalau di Bursa Efek Indonesia ini tuh di transaksi ini tuh dikerjakan ribuan kali tiap harinya, dan bahkan sampai jutaan secara instan dan juga sangat cepat. Dan juga aslinya juga bukan hanya orang Indonesia ya yang di Bursa Efek Indonesia, orang asing juga aslinya bisa melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, misalkan perusahaannya nih udah makin besar, perusahaannya makin banyak, tuh perusahaannya tuh juga bisa membagikan keuntungannya kepada pemegang lembar saham. Soalnya kan lembar saham itu kan sebagai hak kepemilikan perusahaan kan. Jadi mungkin dari perusahaannya tuh bisa memberikan keputusan untuk membagikan hasil untungnya kepada masyarakat melalui namanya dividen. Nah, jadi itu secara umum garis besarnya ini adalah saham itu kerjanya seperti ini. Nah, kalau gitu untungnya apa nih buat pemilik saham yang udah pegang saham ini? Yang pertama itu adalah kita bisa mendapatkan keuntungan dari jual harga yang lebih mahal, seperti yang tadi yang terjadi ya, jual lebih mahal. Kita biasa sebut sebagai capital gain. Selain itu, kita juga bisa mendapat keuntungan dari perusahaan melalui pembagian keuntungannya, laba, dari yaitu yang tadi saya bilang namanya dividen. Selain itu, kita juga bisa, kalau misalkan kalian ya belinya banyak atau apa, kalian ntar bisa ikut bisa bersuara saat adanya rapat umum pemegang saham, dan untuk mengikuti biasanya tuh asalkan kamu punya satu lembar saham itu, kalian satu lot itu sebenarnya kalian sudah punya hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. RUPS ini adalah suatu rapat yang biasanya diselenggarakan tiap tahunnya oleh perusahaan untuk membahas kira-kira apa rencana apa yang akan dikerjakan oleh perusahaannya di masa yang akan datang. Nah, jadi jadi kan kita bisa bilang ya kalau kalian mau beli saham ini, kita bilangnya kaliannya adalah investor saham, investor suatu perusahaan. Jadi ada dua tipe cara kalian bisa menginvest. Menurut saya dua-duanya itu namanya investor ya. Jadi yang pertama itu adalah trading, jadi keuntungan untuk meraih keuntungan jangka pendek atau menengah,
atau long investor. Long investor tuh berarti kalian beli terus disimpan banyak. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi kalau misalkan kalian, mungkin kalian sering dapat istilahnya trader. Jadi itu kalau trader itu kan berarti kan kalian jangka pendek ya. Kita ambil contoh nih seperti BRI. BRI waktu pada tanggal di antara 18 Mei ini kan harganya lagi turun-turunnya, ini lagi karena pandemi ya. Terus dari 18 Mei ini dia naik nih langsung dia harga ke atas pada 2 Juni. Nah, kalau trader tuh mungkin dia beli di harga rendah, terus pas harga tinggi dia jual lagi. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam transaksi ini dia langsung untung 46%, kurang dari sebulan. Nah, tapi untuk merasakan untuk menjadi ahli dalam melakukan trading ini ya perlu ya, kalian perlu ilmu dan juga waktu yang cukup untuk melakukan transaksi trading ini. Misalkan kalau kalian kerja dari pagi sampai sore kan agak sulit ya untuk maksudnya menyiapkan waktu untuk membuka HP atau laptop untuk memantau saham. Nah, jadi ini adalah keuntungannya. Kan kalau ini kan saya tunjukkan jangka pendeknya, tapi bisa aja untuk trader itu juga bisa jangka menengahnya nih jatuhnya. Misalkan dari sini dia jual di harga segini gitu. Nah, kalau yang satunya lagi ini adalah jangka panjang atau yang tadi saya sebut sebagai ya investor atau long investor lah biasanya. Kalau ini kita mau membandingkan ya, jadi kalau itu kita beli dan terus kita simpan. Dan dari sini kita biasanya mendapatkan keuntungannya dari dividen. Oh iya, tadi saya lupa bahwa biasanya kalau dari Google ini, bahkan dari Google, saya Google aja ya, kalian bisa lihat langsung nih, di sini ada dividen yield, misalkan contoh 3,93%. Nah, kalau misalkan kalian beli, misalkan di harga BRI waktu 2008 nih, harganya kalau nggak salah nih kayaknya masih sekitar 1000 atau 900. Nah, terus kalian simpen aja sampai sekarang. Kalau kita tarik ya dari 2008 sampai 2020, ini kalian udah untung 532% keuntungan. Atau diambil rata-rata itu adalah per tahunnya 44,3%. Jelas ini angka yang lebih besar daripada jika Anda menabung di bank deposito. Misalnya deposito kan sekarang makin turun ya, sekarang kalau nggak salah 4% saja. Nah, itu 4% per tahun, belum dipotong pajak. Kalau ini 44,3% secara ambil ya rata-ratanya ada antar pemotongan-pemotongan, tapi tidak sebesar kalau pada deposito. Selain itu, selain dari 44,3%, kalian juga mendapatkan dividennya per tahun. Nah, itu jadi keuntungannya ya di antara trader biasa trader harian, trader bulanan, maksudnya dalam time frame bulanan atau mingguan atau harian, atau long investor. Nah, saya akan bahas lagi nih satu lagi nih yang kalian perlu tahu, yaitu adalah indeks harga saham gabungan atau kita sebut sebagai IHSG. IHSG ini adalah bisa dibilang sebagai rata-rata dari seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini adalah sebagai gambaran average dari pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kalian bisa lihat ini trennya dari 2003 yaitu dari 2000 sampai ke 2020 bahkan 2021 itu tuh trennya dia naik. Walaupun ada turunnya beberapa kala dia turun, terutama ini yang waktu 2008 ya ada kalau nggak salah ada krisis ekonomi. Itu tuh dalam history itu the market always recover. Sama seperti ini ya, dari yang masa pandemi ini lebih tajam ya turunnya, soalnya kan pandemi itu kan sangat luar biasa ya, langsung lockdown, dia turun tajam terus dan saat ini sudah mau recover. Tuh. Selain dari IHSG ini tuh di Bursa Efek tuh dia juga mengkelompokkan perusahaan-perusahaan yang bagus, yang biasanya sudah berkualitas dan juga biasanya market cap-nya yang cukup besar. Di indeks tadi kan indeks secara keseluruhan. Nah, ini namanya LQ45. LQ45 ini adalah indeks saham yang isinya tuh biasanya saham-saham bagus. Contoh yang kalian tahu lah BCA, BRI dan juga Mandiri gitu. Selain LQ45 juga ada indeks lainnya yang saya akan jelaskan. Nah, untuk lihat list LQ45 ini biasanya kalian bisa cek langsung di website IDX-nya. Nah, mereka ada list LQ45. Nah, kalian harus tahu nih ya, kalau di list LQ45 itu nggak fix
listnya. Soalnya kan perusahaan kan nggak selalu pasti bagus kan, dan juga bahkan ada perusahaan yang mungkin dulunya jelek, mungkin lama-lama bagus, dia bisa naik pangkat gitu, masuk ke list LQ45. Jadi kalian kalau rajin ya cek secara rutin kira-kira listnya ada yang berubah gak, apa yang masuk, apa yang keluar gitu. Nah, terus selain IHSG dan juga LQ45, kalau misalkan kalian mau invest di saham-saham syariah, itu juga ada Indonesia Syariah Stock Index. Di sini tuh biasanya list saham syariah yang kalian bisa cari. Yang mungkin kalian yang terkenal ya, maksudnya yang kalian tahu mungkin seperti BRI Syariah, nah itu ada di sini. Nah, terus cara belinya gimana nih Gan? Misalnya saya udah tertarik nih mau investasi saham. Ada 3 step yang sangat mudah sebenarnya, tidak ribet kok. Yang pertama itu adalah kalian perlu bikin rekening broker ya, tadi seperti saya bilang dari pengusaha sekuritas. Contohnya tadi saya bilang BRI Dana Reksa. Setelah kalian udah bikin verifikasi, terus kalian masukkan dana ke rekening tersebut. Soalnya kan itu rekening yang berbeda kan. Jadi rekeningnya itu biasanya rekeningnya kosong. Jadi kalian harus isikan duit dulu ke rekening tersebut. Setelah itu dari aplikasinya melalui HP atau laptop, kalian langsung beli aja, tinggal quick buy. Maksudnya kayak kalian pilihlah saham yang kalian mau, terus tinggal klik buy. Sebagai contohnya misalkan BBRI. Jadi tuh saham-saham di Bursa Efek tuh biasanya tuh diindekskan dengan singkatan-singkatan. Misalkan kayak BCA tuh BBCA, Mandiri tuh BMRI, BRI itu ya BBRI gitu. Nah, ini salah satu contoh ya aplikasi, bukannya saya mau mendukung ke aplikasi ini atau tidak, nih hanya contoh saya dapat dari Google. Ya, ini adalah aplikasi HP NeoHots dari Mirai Aset Sekuritas. Ini contohnya seperti ini nih, misalkan kalau kalian mau beli. Nah, di bagian sini, ini tuh adalah bagian bid. Di bid ini tuh berarti orang mau beli di harga segini nih. Orang beli pasti maunya di harga lebih murah dong. Nah, jadi ada listnya nih dari harga yang paling mahal dia mau beli sampai yang paling rendah. Nah, kalau di bagian offer itu adalah orang yang mau jual. Nah, kalau orang mau jual pasti maunya yang lebih mahal dong. Nah, jadi orang yang jual pasti biasanya tuh satu poin lah dari harga orang yang mau bid gitu, dan seterusnya. Tinggal gitu saja, dan kalian tinggal, misalnya kalian udah pas nih sama harganya ya, kalian tinggal buy, misalkan match ya sudah, kalian langsung dapet gitu saja. Nah, itu secara kesimpulan sebenarnya untuk basic-basicnya saham itu di situ. Nah, tapi jelas ilmunya tuh masih lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi. Nah, ini kalau kalian mau baca untuk lebih dalam lagi, saya bisa sarankan baca di website Investopedia. Di sana kalian bisa baca banyak banget informasi mengenai saham, juga istilah-istilah dan bahkan analisa fundamental dan teknikal yang mungkin saya akan bahas di video selanjutnya. Nah, ini saya sebelum mengakhiri saya ingin memberikan quote sebagai motivasi juga ya. Mungkin kalian saat menonton video ini atau bahkan yang baru mulai nih ya, saat nonton video ini kalian udah lihat nih IHSG-nya, wah IHSG-nya udah 6.000 nih, udah mau balik ke normal. Masih ada kesempatan gak ya buat saya masuk? Maksudnya apakah saya udah telat? Menurut saya there is no such thing as too late in life, atau bisa dibilang sebagai tidak ada namanya terlambat dalam hidup. Ini saat harga di sini mungkin misalkan 10 tahun yang lalu ya, atau misalnya 2017 mungkin seperti kayak kita di sini nih, menurut kita kayak wah ya sih kayak udah mahal nih, kayak udah nggak bisa naik lagi. Tapi ternyata ya sih bisa naik lagi gitu. Jadi kalau pas saat kalian lihat di sini nih harga sudah tinggi, masih ada kemungkinan IHSG itu masih menanjak yang lebih tinggi lagi. Karena itu menurut saya there's no such thing as too late in life. Apalagi di tahun 2021 ini masih di awal tahun, menurut saya ini adalah kesempatan dan waktu yang sangat tepat jika Anda ingin mau mulai berinvestasi di pasar modal saham. Nah, selain itu saya ada quote lagi terakhir nih yang menurut saya sangat keren ya. Ini yang kalian tahu semua lah, Elon Musk, yaitu CEO dari Tesla mobil listrik yang sekarang lagi nge-hits. Dia pernah bilang bahwa I could either watch it happen or be a part of it. Saya bisa menyaksikannya terjadi atau menjadi bagian darinya.
Nah, jadi menurut saya ini adalah keputusan kalian masing-masing. Kalian bisa tidak berpartisipasi dalam pergerakan harga saham dan kalian hanya bisa menonton saja, kalian menjadi penonton. Atau kalian mau kalian memutuskan untuk ikut dalam investasi saham ini dan mengikuti saat pergerakan sahamnya naik untuk memberikan keuntungan yang baik buat kita. Oke, guys, jadi untuk sampai di sini saja menurut saya untuk basicnya. Kalau kalian merasa video ini sangat membantu atau menurut kalian ini introduksi yang sangat baik, bisa kalian sharekan video ini ke teman-teman kalian semua atau yang mungkin perlu melek sama investasi saham. Soalnya sebenarnya kalau kita ngajak orang ya aslinya kita nggak rugi juga loh. Misalkan nih saya ajak ke kalian nih saat ini, sebenarnya saya bisa diuntungkan juga atau bahkan kalian juga diuntungkan karena semakin banyak orang berinvestasi di saham, ya berarti indeks harga sahamnya kan bakal naik kan. Itu sebenarnya kita akan untung bersama gitu. Dan ya menurut saya sekian gitu saja. Dan ya jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe karena dukungan kalian itu sangat ya memberikan saya motivasi lebih untuk membuat video ini, video macam-macam seperti ini di kedepannya. Saya sendiri juga merasa saya kan ini juga aslinya diajarkan oleh teman saya sangat berterima kasih oleh dia, karena itu saya merasa saya juga ingin membalaskan ajaran-ajarannya dan juga hal-hal lain kepada kalian semua. Pasti saya nggak sempurna ya, maksudnya mungkin ada yang nonton ini ada yang lebih paham atau apa, jadi boleh saja kita gunakan kolom chat untuk berdiskusi, saling sharing, dan juga mungkin bisa berikan pendapat kira-kira topik apa yang mungkin baik kita bahas di kedepannya. Oke, sampai di sini saja. Thank you for watching.